Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 228, Pertarungan yang Sulit. Serahkan saja benda-benda terkutuk ini padaku. Geram Yang Pojun sambil mengacungkan tombaknya dan menyerbu ke arah 13 kerangka raksasa itu. Yang Pojun menusukkan tombaknya dengan ganas ke salah satu kerangka raksasa. Namun dengan bunyi ping kecil, ia terpaksa mundur, wajahnya meringis. Kekuatan yang dikerahkannya pada dorongan tunggal itu saja telah hampir menguras sebagian besar energinya, namun meski begitu, dorongan itu hanya meninggalkan sedikit kesan pada kerangka raksasa itu. Ini mengungkapkan betapa kerasnya tulang kerangka itu sebenarnya. Yang Pojun menggertakkan giginya, tombaknya yang panjang menyala terang di tangannya. Samar-samar, auman harimau yang mengerikan bergema sekali lagi. Tombak ini adalah harta karun Yang Pojun, senjata pembunuh harimau. Diresapi dengan kekuatan batin, tombak ini dapat melepaskan kekuatan pembunuh harimau yang tersegel di dalam tombak, sebuah kekuatan yang luar biasa. Namun, meskipun kekuatan membunuh harimau sangat kuat, itu juga merupakan beban berat bagi Yang Pojun. Jika digunakan berulang kali, Yang Pojun akan terkuras habis. Namun, saat ini, dia tidak punya pertimbangan lain. Ke-13 kerangka raksasa itu terlalu kuat. Yang Pojun harus memberi orang lain waktu yang berharga untuk melarikan diri. Saat teriakan kesakitan seekor harimau bergema di udara, gelombang kekuatan pembantaian harimau melonjak keluar, berubah menjadi garis-garis cahaya keemasan yang melesat menuju 13 kerangka raksasa. Ledakan, 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 ledakan. Ke-13 kerangka besar itu terpental ke belakang seakan-akan telah dihantam pukulan berat, kerangka-kerangka di bagian depan bahkan memperlihatkan tanda-tanda retakan pada tubuh mereka. Melihat ini, Yang Pojun sangat gembira. Ini berarti bahwa kekuatan membunuh harimau memang dapat melukai kerangka-kerangka besar ini. Meskipun tidak cukup untuk memusnahkan mereka sepenuhnya, itu cukup untuk memberi lebih banyak waktu. Namun, pada saat berikutnya, Yang Pojun mulai merasa pusing. Menyadari kesulitannya, dia meratap dalam hati. Setelah menggunakan kekuatan pembunuhan harimau 2 kali berturut-turut, ditambah dengan pertarungan sengit sebelumnya, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Meskipun terluka oleh kekuatan pembantaian harimau, tidak ada satupun kerangka raksasa yang jatuh. Tindakan Yang Pojun tampaknya telah membuat mereka marah. Salah satu kerangka raksasa melompat tinggi ke udara, menjatuhkan bilah tulangnya langsung ke arah Yang Pojun. Sambil menggertakkan giginya, Yang Pojun nyaris tidak berhasil mundur beberapa langkah. Pedang tulang itu menghantam keras tempat Yang Pojun berdiri beberapa saat sebelumnya, menciptakan retakan di tanah. Melihat hal ini, para anggota kerajaan di belakang merasakan urgensi yang meningkat. Yang Qingyao dan beberapa prajurit kerajaan lainnya segera bergegas, berharap dapat membantu Yang Pojun. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat pergi. Yang Pojun, bersandar pada tombak panjangnya, berteriak marah kepada mereka. Yang Qingyao dan yang lainnya tidak menanggapi. Masing-masing mengeluarkan senjata mereka sendiri, dan langsung menyerang 13 kerangka raksasa itu. Orang-orang ini juga merupakan petarung yang tangguh. Kalau tidak, mereka tidak akan ditunjuk oleh keluarga kerajaan untuk menemani Yang Pojun. Namun, ke-13 kerangka raksasa itu terlalu kuat, Yang Qingyao dan petarung lainnya jelas kalah. Percikan, seorang pemuda kerajaan yang malang yang kebetulan diserang oleh 3 kerangka besar secara bersamaan gagal menangkis serangan itu. Sebuah bilah tulang dari belakang mengirisnya hingga terbelah dua. Mata Yang Pojun membelalak ngeri, dengan putus asa mengayunkan tombak panjangnya untuk menangkis 3 kerangka raksasa itu. Namun, pemuda kerajaan itu jelas sudah tamat. Tubuhnya terpotong di pinggang, ia tergeletak di tanah dalam 2 bagian, isi perutnya berceceran di lantai, meronta lemah. Yang Qingyao dan yang lainnya juga berada dalam situasi yang sangat berbahaya, nyawa mereka tergantung pada seutas benang. Melihat situasi yang mengerikan itu, King Jianzi segera bergegas mendekat. Sambil memegang pedang besar yang tingginya kira-kira sama dengan tinggi manusia, dia memotong tulang lengan salah satu kerangka raksasa itu. Yang Pojun dan King Jianzi bergabung, bertempur dengan sengit, dan untuk sementara waktu menyelesaikan krisis yang dialami Yang Qingyao dan yang lainnya. Namun, mereka juga terjebak dalam pertarungan yang sengit. Kerangka-kerangka raksasa ini tidak hanya sangat tangguh, tetapi juga seperti kerangka biasa, bahkan jika tulang-tulangnya patah, mereka dapat segera beregenerasi, kecuali jika dihancurkan menjadi bubuk halus. Akibatnya, tidak peduli seberapa keras Anda memukul mereka, sangat sulit untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Fang Lin,
Gu Hanshan, kalian tidak akan membantu. Kita akan kewalahan. Qin Jianzi berteriak kepada Fang Lin yang berada agak jauh. Fang Lin pun tidak ragu-ragu, dia menyerbu sambil membawa pedangnya. Sementara itu, mata Gu Hanshan berkedip, namun dia tidak bergerak. Qin Jianzi mengumpat dengan keras, tetapi dia terlalu sibuk menangkis para kerangka raksasa hingga tidak memedulikan kelambanan Gu Hanshan. Fang Lin menukik maju, langkahnya ringan, meliuk-liuk terus di sekitar kerangka raksasa itu, maju dan mundur, seolah-olah ia tengah menari santai bersama mereka. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak membantu kami menghadapi monster-monster ini? Apa yang kau lakukan? Yang Qing Yao, wajahnya pucat, sangat tidak puas dengan tindakan Fang Lin yang tampaknya tanpa tujuan. Para pewaris kerajaan lainnya juga tidak senang. Mereka telah menderita korban, namun dia masih saja berlama-lama. Bahkan Qin Jianzi agak bingung dengan tindakan Fang Lin. Mengingat kekuatan Fang Lin, dia seharusnya tidak hanya menghindar seperti ini. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Fang Lin terus bermain petak umpet dengan kerangka raksasa dengan caranya sendiri. Yang Qing Yao merasa kesal sekaligus marah, kurangnya perhatiannya sesaat hampir membuat kepalanya tertusuk bilah tulang. Meskipun berhasil lolos, Yang Qing Yao sangat ketakutan, luka sedalam tulang di bahunya mengeluarkan banyak darah. Gu Hanshan, dasar. Qin Jianzi mengumpat dengan marah, tetapi Gu Hanshan tetap acuh tak acuh, tidak mau menawarkan bantuan. Kekuatan Gu Hanshan bisa saja memainkan peranan kunci dalam meredakan tekanan pada orang lain, namun pria ini menolak untuk campur tangan, dan hanya berurusan dengan orang-orang biasa di antara kerumunan. Karena tidak punya pilihan lain, Qin Jianzi memanggil beberapa murid dari sekte bela diri untuk membantu. Meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan Gu Hanshan, setidaknya mereka dapat memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Kalian semua, mundur. Pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba berteriak. Qin Jianzi, Yang Po Jun dan yang lainnya bingung. Mengapa harus mundur saat ini? Seraya Fang Lin berteriak, dia mulai mundur, sambil memegang botol di tangannya. Astaga, astaga, astaga. Pada saat yang sama, gumpalan asap kuning mulai mengepul dari tulang kaki dan tungkai ke-13 kerangka raksasa itu, menyebarkan bau yang menyengat. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa bagian bawah tubuh kerangka raksasa itu dilapisi oleh sejenis cairan kuning. Cairan kuning ini tampak sangat korosif dan perlahan-lahan mengikis tulang-tulang kerangka raksasa. Kerangka-kerangka raksasa itu meraung kesakitan, mengangkat tangan-tangan kurus mereka untuk berusaha membersihkan cairan kuning di kaki mereka. Tetapi sekarang, bahkan tulang tangan mereka ternoda oleh cairan kuning. Dalam waktu singkat, kerangka raksasa yang tangguh dan tak terhentikan itu kakinya terkorosi dan berubah menjadi cairan kuning. Mereka semua jatuh ke tanah, tidak dapat berdiri, mereka mengeluarkan raungan sia-sia sambil menahan korosi yang menyakitkan dari air kuning. Qin Jianzi, Yang Po Jun dan yang lainnya menyaksikan dengan tak percaya. Kerangka yang sangat rumit dan besar itu baru saja diurus oleh Fang Lin. Fang Lin hanya duduk di tanah, terengah-engah. Namun, sebelum dia sempat mengatur napas, dia melihat Yang Qing Yao berjalan ke arahnya dengan kesal, mengangkat tangannya seolah ingin memukulnya. Bab 229, Ginseng. Fang Lin, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Yang Qing Yao bertanya dengan marah, menatap Fang Lin dari posisinya yang tinggi. Fang Lin mendongak, menatap Yang Qing Yao dengan bingung. Ada apa dengan wanita konyol ini sekarang? Yang Qing Yao menunjuk Fang Lin, karena kamu punya cara untuk menghadapi kerangka-kerangka itu, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Apakah kamu sengaja ingin menyakiti kami para bangsawan? Mendengar perkataannya, Fang Lin terdiam. Wanita ini benar-benar tidak masuk akal, tidak hanya berpikiran sederhana tetapi juga tidak mampu membedakan yang benar dari yang salah. Daripada menuduhku, lebih baik kau saja yang mengurus kerangka yang tersisa, kata Fang Lin tanpa daya. Yang Qing Yao menatap Fang Lin dengan marah sebelum maju menghadapi para kerangka biasa. 13 kerangka raksasa perlahan-lahan larut menjadi cairan kuning. Tanpa ancaman dari kerangka-kerangka raksasa ini, kerangka-kerangka biasa lainnya menjadi jauh lebih mudah ditangani. Selain itu, ke-13 kerangka raksasa ini tampaknya adalah pemimpin kerangka biasa. Saat mereka perlahan-lahan terkorosi dan menghilang, gerakan kerangka biasa juga mulai melambat. Ketika ke-13 kerangka raksasa itu berubah seluruhnya menjadi cairan kuning tanpa meninggalkan jejak, kerangka biasa semuanya hancur seketika dan berubah menjadi serpihan tulang. Krisis tersebut berhasil diatasi sepenuhnya, membuat semua orang benar-benar kelelahan. Banyak yang terluka dan mulai duduk di tanah untuk beristirahat.
Meski udara di dalam gua menjadi agak bau, tak seorang pun peduli lagi, mereka hanya ingin beristirahat. Sejak semua orang memasuki Endless Dungeon, mereka selalu waspada, mengalami banyak krisis. Bahkan King Jianzi dan Yang Pojun telah mencapai batas mereka. Kerangka-kerangka di dalam gua telah disingkirkan, menjadikannya tempat yang paling aman untuk beristirahat saat ini. Yang King Yao datang lagi, masih tidak menatap Fang Lin dengan tatapan dingin. Fang Lin duduk di tanah, tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia telah bekerja keras untuk mengalahkan 13 kerangka raksasa, tetapi Yang King Yao tidak menghargainya dan malah melampiaskan kekesalannya padanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Fang Lin, jika kamu tidak memberiku penjelasan, masalah ini tidak akan selesai. Yang King Yao menggertakkan giginya. King Yao, jangan membuat keributan lagi. Yang Pojun ikut bergabung. Yang King Yao menunjuk ke arah seorang murid kerajaan yang telah meninggal tidak jauh dari sana, kakak keempat, Fang Lin jelas melakukannya dengan sengaja. Jika dia bergerak lebih awal, kita tidak akan kehilangan salah satu murid kerajaan kita. Yang Pojun mengerutkan kening dan berkata, Fang Lin telah banyak membantu kita. Kematian King Yun tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah Yang King Yao muram. Dia tidak menyangka Yang Pojun akan bereaksi seperti itu, kekecewaan tampak jelas di matanya. Fang Lin, sepupuku yang lebih muda bersikap agak kasar. Orang yang meninggal, King Yun, adalah saudaranya, jadi dia agak tidak terkendali. Aku harap kamu tidak menaruh dendam padanya. Yang Pojun berkata kepada Fang Lin. Fang Lin melambaikan tangannya dan tidak banyak bicara. Fang Lin, apa yang baru saja kamu gunakan? Tanya King Jianzi. Fang Lin tersenyum, itu adalah bubuk pengkorosi tulang yang aku siapkan. Awalnya, aku bermaksud menggunakannya untuk melawan beberapa orang, tetapi akhirnya menggunakannya untuk orang-orang besar. Hasilnya tampaknya cukup bagus. Mendengar perkataan Fang Lin, Gu Hanshan yang berada tidak jauh darinya merasakan hawa dingin di punggungnya dan menjadi waspada dalam hati. King Jianzi mengerutkan alisnya setelah mendengar ini dan mengalihkan pandangannya ke arah Gu Hanshan. Gu Hanshan, mengapa kau tidak bertindak lebih awal? Apakah kau berharap kita semua akan mati di sini? King Jianzi bertanya dengan nada dingin. Gu Hanshan mencibir, aku terjerat oleh kerangka-kerangka itu sebelumnya dan tidak punya kesempatan untuk bertindak. Mendengar ini, King Jianzi tertawa sinis, mengangguk berulang kali, bagus sekali. Tapi karena kamu tidak membantu kali ini, ketika kamu menghadapi bahaya di masa depan, aku pasti akan berdiri diam. Gu Hanshan tidak membantah, yang lainnya juga menjauhinya, seolah mengucilkannya. Melihat ini, Gu Hanshan tentu saja merasa kesal. Dia ingin marah, tetapi waktunya tidak tepat. Dia harus tetap bersabar. Kerajaan telah kehilangan satu orang, dan Sekte Kabut Ungu tidak bernasib lebih baik setelah kehilangan dua pengikut dari Sekte Pil. Tidak heran, para murid Sekte Pil relatif lebih lemah. Dalam kekacauan yang baru saja terjadi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan kehilangan siapapun. Setelah membersihkan jenazah, semua orang duduk di tanah dan memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat. Ada yang tampak kebingungan, ada yang tampak gugup, sementara yang lainnya tampak mati rasa. Fang Lin melihat sekeliling, sambil mendesah. Penjara bawah tanah tak berujung memang bukan tempat yang mudah. Bahayanya terlalu banyak, dan mereka harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Fang Lin ingin mengutuk. Siapa yang bilang ada kesempatan tak terbatas di Endless Dungeon? Sampai sekarang, mereka hanya menghadapi bahaya tak terbatas, tidak ada satupun kesempatan yang muncul. Cepat lihat tembok di sekitar kita. Tiba-tiba seseorang berseru dengan antusias, tak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Mendengar ini, semua orang melihat ke sekeliling mereka. Sesaat kemudian, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi gembira. Apakah saya melihatnya dengan benar? Begitu banyak ginseng. Wah, ginseng ini besar sekali, pasti sudah sangat tua. Jumlahnya terlalu banyak. Banyak sekali. Semua orang mulai berkomentar, termasuk Fang Lin dan lainnya, yang tercengang melihat ginseng yang melimpah. Berbagai ukuran ginseng tumbuh di dinding gua. Sebelumnya, karena terlalu banyak kerangka, ginseng tidak terlihat. Namun, kini semua orang menemukannya. Jangan bertindak gegabah. Pertama, mari kita amati situasinya. King Jianzi, dengan kewaspadaannya yang tinggi, memperingatkan semua orang untuk tidak sembarangan menyentuh ginseng tersebut. Mendengar ini, semua orang langsung tenang. Ginseng memang bagus, tetapi kehadirannya di tempat seperti ini jelas aneh. Coba aku lihat, kata Fang Lin,
lalu meraih tas istana 9 miliknya, mengenakan sepasang sarung tangan hitam. Fang Lin perlahan bergerak ke arah dinding yang ditutupi ginseng. Dinding yang lebih tinggi lebih besar, dan aroma ginseng yang kuat memenuhi udara saat dia mendekat. Mengendus aroma ginseng, Fang Lin menjadi bersemangat. Dilihat dari aromanya, ginseng itu seharusnya baik-baik saja. Berikutnya, Fang Lin mencabut ginseng berukuran sedang dari dinding, dengan hati-hati memeriksanya di tangannya. Sesaat kemudian, Fang Lin memastikan bahwa itu memang ginseng tanpa masalah apapun. Tentu saja, Fang Lin sangat berhati-hati. Dia memeriksa kembali ginseng di dinding untuk memastikan tidak ada keraguan sebelum dia kembali. Ya, semuanya adalah ginseng. Fang Lin dengan santai melemparkan ginseng di tangannya ke Yang Po Jun, berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang menjadi agak bersemangat, terutama para pengikut Sekte Pil yang matanya berbinar-binar, jelas ingin bergegas dan menyapu semuanya. Namun, mereka tidak dapat menahannya. Sebagai penyuling pil, melihat begitu banyak ginseng, terutama yang besar dan berisi, tentu saja membuat mereka sangat gembira. Anggota keluarga kerajaan juga senang. Setelah mengalami begitu banyak bahaya, mereka akhirnya bisa menuai hasil. Benda apa itu? Seorang murid kerajaan menunjuk ke dinding di sebelah kiri, bertanya dengan lemah. Mendengar ini, Fang Lin dan yang lainnya semua melihat ke arah yang ditunjuknya. Ya dewa, mata Fang Lin melotot, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bab 230, Niat Gu Hanshan. Seekor ginseng seukuran lengan, dengan 2 kaki, berlari lincah di dinding terjal. Ekspresi pada wajah Fang Lin sungguh spektakuler, mulutnya berair berlebihan, membuatnya tampak seperti seorang janda yang telah sendirian selama 10 tahun yang tiba-tiba menatap seorang pria kekar. Tidak, lebih seperti seorang pemerkosa yang tiba-tiba menemukan kecantikan yang telanjang. Ginseng ini telah berubah menjadi roh. Bagaimana bisa ada ginseng yang berkaki? Mungkinkah itu binatang iblis? Semua orang memasang ekspresi aneh, menatap ginseng dengan 2 kaki berlari maju mundur di dinding berbatu, benar-benar bingung tentang apa sebenarnya itu. Hanya Fang Lin yang jantungnya berdebar-debar cemas. Kalau tidak ada orang lain di sekitar, dia pasti sudah menerkamnya seperti anjing yang melompat ke kotoran. Ini sangat langka, ada ginseng berusia 1000 tahun di sini dan hampir berubah menjadi roh. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Orang-orang yang mengenal Fang Lin pasti tahu bahwa menggosok tangannya merupakan ekspresi paling langsung dari keserakahannya. Fang Lin, kenapa kamu menggosok tanganmu? King Jianzi melirik Fang Lin. Fang Lin terkekeh, hanya senang melihat ginseng berusia 1000 tahun. Ginseng berusia 1000 tahun. Ketika mendengar Fang Lin menyebutnya ginseng berusia 1000 tahun, semua orang terkejut dan mata mereka berbinar, persis seperti mata Fang Lin. Jadi ini adalah ginseng berusia 1000 tahun, tidak heran jika bentuknya aneh, bahkan bisa menumbuhkan kaki dan berjalan sendiri. Yang Po Jun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekagumannya. Ginseng, pada hakikat, adalah harta karun yang terbentuk dengan mengumpulkan saripati langit dan bumi, biasanya tumbuh di pegunungan bersalju di dataran tinggi. Ginseng berumur 10 tahun memiliki khasiat yang sangat baik. Orang yang mengonsumsi 1 ginseng dapat memperkuat tubuh, menyembuhkan segala penyakit, dan menjadi sekuat banteng. Di rumah tangga kaya, ketika nyawa seseorang berada di ujung tanduk, ginseng berusia 10 tahun seringkali dapat menyelamatkannya. Pada dasarnya, selama masih ada nafas, memasukkan ginseng tua di dalam mulut mereka dapat mengawetkan nafas tersebut. Saat ginseng mencapai usia 100 tahun, khasiat obatnya meningkat ke tingkat berikutnya, dan nilainya berlipat ganda setiap 100 tahun berikutnya. Ginseng tertua yang biasa ditemukan orang adalah sekitar 500 tahun. Ginseng yang lebih tua dari itu sangat langka. Sedangkan untuk ginseng berusia 1000 tahun, praktis tidak terlihat. Sebab jika ginseng mencapai umur 1000 tahun, ia akan memperoleh roh, berubah menjadi makhluk hidup, binatang iblis, memperoleh kebijaksanaan, menumbuhkan kaki, bergerak bebas, serta hanyut dalam keberuntungan dan terhindar dari malapetaka. Sepanjang sejarah, banyak orang telah mencari ginseng berusia ribuan tahun, tetapi sangat sedikit yang pernah menemukannya. Ginseng berusia 1000 tahun itu memiliki kaki, ia dapat berlari, dan tidak akan dengan bodohnya berjongkok di sana untuk Anda tangkap, jadi wajar saja jika ia sangat sulit ditemukan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Lin, yang dihormati sebagai penguasa pil, pernah menghabiskan beberapa tahun melacak ginseng berusia 1000 tahun.
Tanpa diduga, ada ginseng berusia 1000 tahun lagi di Endless Dungeon ini. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Ahem, untuk ginseng berusia 1000 tahun ini, kita bisa bekerja sama untuk menangkapnya, lalu kita bisa memikirkan hal lain, bagaimana menurutmu? Fang Lin memberi saran pada Yang Po Jun. Setelah merenung sejenak, Yang Po Jun mengangguk. King Jianzi menatap Fang Lin dengan penuh arti, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia memiliki firasat tentang apa yang dipikirkan Fang Lin. Ginseng berusia 1000 tahun ini memang bagus, tapi siapa yang boleh menyimpannya setelah kita menangkapnya, bagaimana kita memutuskannya? Gu Hanshan tiba-tiba berbicara. Begitu kata ini diucapkan, seketika itu juga menyebabkan orang-orang dari Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan saling bertukar pandang, dan suasana pun menjadi sedikit tegang. Fang Lin menoleh dan menatap Gu Hanshan dengan acuh tak acuh. Orang ini benar-benar menjijikkan. Dia sengaja menyebutkan hal ini saat ini, niat utamanya adalah untuk menciptakan keretakan antara keluarga kerajaan dan Fang Lin. Mereka bahkan mungkin berselisih karena ginseng berusia 1000 tahun ini. Memang, kata-kata Gu Hanshan memang berpengaruh. Meskipun wajah Yang Po Jun tidak menunjukkan perubahan apapun, tatapannya menjadi agak waspada terhadap Fang Lin dan King Jianzi. Kakak keempat, ginseng berusia 1000 tahun ini hanya ada satu, seharusnya itu milik keluarga kerajaan kita. Yang King Yao menyuarakan pendapatnya. Kata-katamu salah. Siapapun yang melihat ginseng berusia 1000 tahun itu harus mendapatkan bagiannya. Bagaimana mungkin kami membiarkan keluarga kerajaanmu memonopolinya? Balas Yu Qiufan. Semua yang ada di negara dakianku adalah milik keluarga kerajaanku. Seorang pemuda keluarga kerajaan lainnya berbicara dengan dingin. Menggelikan, kata seorang murid sekte bela diri dengan nada meremehkan. Kedua belah pihak terlibat dalam perselisihan sengit dan suasana makin tegang, dengan tanda-tanda potensi ledakan. Dengan senyum dingin di wajahnya, Gu Hanshan diam-diam memperhatikan kedua belah pihak berdebat. Inilah hasil yang diinginkannya. Semakin kacau situasinya, semakin tinggi peluangnya untuk memperkeruh keadaan. King Jianzi dan Yang Po Jun saling memperhatikan sementara Fang Lin terus mengamati ginseng berusia 1000 tahun itu, yang bergerak cepat ke sana kemari. Saudara Yang, berdebat sekarang tampaknya agak tidak pantas, bukan? Kita bahkan tidak memiliki ginseng berusia 1000 tahun di tangan dan mengingat kita berada di penjara bawah tanah tak berujung ini, kedua belah pihak kita seharusnya bekerja sama. King Jianzi agak bijaksana dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Alis Yang Po Jun sedikit berkerut, bukan karena keluarga kerajaan kita ingin bertengkar, tetapi ginseng berusia 1000 tahun ini sangat berharga dan tak tertandingi. Siapa pemiliknya perlu didiskusikan secara menyeluruh. Maksudnya juga jelas. Tampaknya akan sulit bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama seperti sebelumnya tanpa menyelesaikan pembagian ginseng berusia 1000 tahun itu. King Jianzi agak tidak berdaya dan bahkan sedikit marah, lalu dia menoleh ke arah Gu Hanshan, berniat membunuhnya. Dengan ekspresi waspada di wajahnya, Gu Hanshan memegang tas 9 istana, siap menghadapi situasi apapun yang mungkin terjadi. King Jianzi mengumpat dalam hati, tetapi pada akhirnya, dia tidak membiarkan kemarahan itu mengaburkan penilaiannya. Saat ini, membunuh Gu Hanshan tidak ada gunanya. Permusuhan antara dia dan kelompok Yang Po Jun telah dimulai. Membunuh Gu Hanshan hanya akan melemahkan kekuatannya sendiri. Namun, King Jianzi juga tidak ingin melepaskan ginseng berusia 1000 tahun itu. Bagaimanapun, itu adalah ginseng berusia 1000 tahun. Dia tidak tahu kapan dia akan menemukannya lagi. Jika dia melewatkannya sekarang, dia pasti akan sangat menyesal. Sekalipun Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan memiliki hubungan baik, mereka tetap harus berjuang untuk apa yang seharusnya mereka perjuangkan. Fang Lin, apa pendapatmu? Melihat Fang Lin belum berbicara, King Jianzi ingin mendengar apa pendapatnya. Tanpa menoleh, Fang Lin menjawab, pemanfaatan terbaik dari ginseng berusia 1000 tahun ini adalah untuk pemurnian pil. King Jianzi terdiam. Aku tidak bertanya kepadamu untuk apa ginseng berusia 1000 tahun itu digunakan, aku bertanya kepadamu bagaimana kita harus menyelesaikan kepemilikan ginseng berusia 1000 tahun itu. Tiba-tiba menyadari apa yang dimaksudnya, Fang Lin menatap Yang Po Jun dan King Jianzi dan menyarankan, bagaimana kalau begini, kami, Sekte Kabut Ungu, mengklaim ginseng berusia 1000 tahun, dan semua ginseng normal lainnya di sini milik keluarga kerajaan, bagaimana? Tidak. King Jianzi dan Yang Po Jun langsung menolak. Fang Lin mengangkat bahu, kalau begitu bagaimana kalau begini, kita bagi semua ginseng lainnya secara merata di antara kita,
dan ginseng berusia 1000 tahun itu diberikan kepada Sekte Kabut Ungu kita untuk dimurnikan menjadi pil. Kita bisa berbagi setengah dari pil yang dimurnikan itu dengan keluarga kerajaan. Usulan ini membuat mata King Jianzi berbinar dan dia diam-diam mengangguk setuju. Adapun Yang Pojun, alisnya berkerut, ekspresi di wajahnya tampak serius, tampak sangat ragu-ragu. Hehe, pangeran, jangan percaya kata-katanya. Fang Lin ini tidak pernah puas. Jika ginseng berusia 1000 tahun itu jatuh ke tangannya, aku khawatir keluarga kerajaan tidak akan mendapatkan apa-apa. Suara dingin Gu Hanshan terdengar tiba-tiba. Mendengar ini, Fang Lin menoleh dan menatap tajam ke arah Gu Hanshan, seringai dingin mengembang di wajahnya. Bab 231, ginsengnya kabur. Tawa ini langsung membuat Gu Hanshan gelisah, tetapi dia tetap memaksa dirinya untuk tetap tenang, menatap Fang Lin dengan dingin. Gu Hanshan, jujurlah sekarang. Apakah kau mata-mata yang menyusup ke Sekte Kabut Ungu milikku? Fang Lin berkata dengan santai. Mata Gu Hanshan langsung membelalak, beraninya kau memfitnahku. Jangan coba-coba menjelek-jelekkanku. Aku yakin kau hanya menginginkan ginseng 1000 tahun. Tapi, aku peringatkan kau, Fang Lin, jangan hancurkan hubunganmu dengan keluarga kerajaan karena ginseng ini. Kalau tidak, kau akan menjadi penjahat di Sekte Kabut Ungu kami. Namun, semakin banyak dia berbicara, semakin banyak orang yang membenci Gu Hanshan. Jelas bagi semua orang bahwa Gu Hanshan hanya berusaha mempersulit Fang Lin, dengan tujuan merusak kredibilitasnya di mata keluarga kerajaan. Meskipun Yang Pojun jujur, dia tidak bodoh. Meskipun dia meragukan motif di balik kata-kata Gu Hanshan, apa yang dia katakan tidak sepenuhnya salah. Nilai ginseng 1000 tahun benar-benar tak terlukiskan. Jika Sekte Kabut Ungu benar-benar mendapatkannya, apakah mereka masih akan berbagi setengah dari keuntungannya dengan keluarga kerajaan? Melihat perubahan ekspresi Yang Pojun, King Jianzi segera berkata, Saudara Yang, jangan dengarkan omong kosong Gu Hanshan. Dia adalah aib bagi Sekte Kabut Ungu kita. Begitu ginseng 1000 tahun itu ada di tangan kita dan kita memurnikannya menjadi pil, kita pasti akan membagi setengahnya dengan keluarga kerajaan. Wajah Gu Hanshan sangat muram. Tangannya mengepal, dan amarah membuncah di dadanya. King Jianzi mempermalukannya di depan umum dengan menyebutnya sebagai aib bagi Sekte Kabut Ungu. Dia tidak diberi muka dan diperlakukan tidak penting. Para murid Sekte Kabut Ungu terkekepelan, dan beberapa memandang Gu Hanshan dengan simpatik. Sungguh menyedihkan bahwa dia, sebagai murid sejati, telah jatuh ke titik terendah seperti itu. Yang Pojun masih gelisah. Ia merasa jika ginseng 1000 tahun jatuh ke tangan King Jianzi dan Fang Lin, mungkin akan seperti pepatah Tiongkok, seperti melempar roti daging ke anjing, ia tidak akan kembali. Di mana ginseng 1000 tahun? Kok bisa lenyap dalam sekejap mata? Tiba-tiba, seorang anggota keluarga kerajaan bertanya dengan heran. Semua orang terkejut mendengar ini, dan Fang Lin segera melihat ke arah dinding batu, merasakan hawa dingin di hatinya. Sudah hilang. Ginseng berusia 1000 tahun yang tadinya hanya tumbuh di dinding batu, kini tidak terlihat lagi. Bagaimana bisa hilang? Baru saja ada di sini beberapa saat yang lalu, bukan? Kemana perginya? Fang Lin tercengang, bergumam pada dirinya sendiri. King Jianzi tersenyum pahit, dan wajah Yang Pojun menjadi gelap. Di bawah pengawasan mereka, ginseng 1000 tahun itu benar-benar telah melarikan diri. Ini benar-benar aneh. Mereka baru saja berdebat tentang kepemilikan ginseng 1000 tahun. Sekarang setelah ginseng itu menghilang, semua perdebatan mereka sebelumnya tampak hanya membuang-buang waktu. Apakah ada yang melihat kemana ginseng itu lari? Fang Lin bertanya dengan cepat. Semua orang saling memandang dan tetap diam terlepas dari apakah mereka dari Sekte Kabut Ungu atau keluarga kerajaan. Tidak seorang pun yang bisa menjawab Fang Lin. Fang Lin memegang dahinya, wajahnya berkedut. Dengan begitu banyak orang yang hadir, tidak seorang pun menyadari ketika ginseng 1000 tahun itu kabur. Daging lezat yang hampir sampai di tangan menghilang begitu saja. Siapa yang akan percaya ini? Fang Lin tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saat itu, dia hanya ingin duduk di sudut dan berdiam diri sejenak, kalau tidak, dia takut tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Itu adalah ginseng 1000 tahun. Sulit untuk mengatakan kapan mereka akan menemukannya lagi. Jika dia bisa mendapatkan ginseng ini, Fang Lin bisa menggunakannya untuk banyak hal. Itu akan sangat membantunya. Sayangnya, ia telah melarikan diri. Di bawah tatapan waspada semua orang, ia telah menghilang tanpa jejak. Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah.
Tidak heran mereka mengatakan bahwa ginseng 1000 tahun memiliki spiritualitas. Itu bukan hanya spiritualitas, itu lebih seperti kecerdasan iblis. Itu bergerak-gerak konyol di dinding batu beberapa saat yang lalu, dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika semua orang berdebat tanpa henti. Melihat ekspresi Fang Lin yang kesal dan sedih, Gu Hanshan merasa sangat puas. Meskipun dia juga menginginkan ginseng 1000 tahun, jika dia tidak bisa mendapatkannya, setidaknya Fang Lin juga tidak bisa mendapatkannya. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya senang. Karena ginseng 1000 tahun sudah habis, tidak ada lagi masalah distribusi yang tidak merata. Mari kita kumpulkan ginseng yang tersisa. Kita akan pergi ke dinding batu di sebelah kiri dan kamu bisa pergi ke dinding batu di sebelah kanan, kata King Jianzi kepada Yang Po Jun, yang dengan cepat pulih dari kehilangan ginseng. Yang Po Jun mengangguk, merasa agak menyesal. Namun, setidaknya masih ada setumpuk ginseng yang bisa dipanen, yang cukup melegakan. Meskipun nilai total semua ginseng di dua dinding batu itu mungkin tidak mencapai 1 ginseng 1000 tahun, setidaknya jumlahnya banyak. Kemudian Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan masing-masing pergi ke dinding batu kiri dan kanan dan mulai dengan antusias mengumpulkan ginseng. Fang Lin tidak pergi. Dia masih sedih karena kehilangan ginseng 1000 tahun. Namun, bagi sebagian besar orang, mereka tetap bersemangat. Meskipun hampir mati, mereka tetap menuai beberapa manfaat. Kedua kelompok itu menjaga jarak, mengurus panen ginseng mereka sendiri. Ginseng yang berharga itu dimasukkan ke dalam tas 9 istana masing-masing orang seolah-olah itu adalah lobak. Tentu saja, mereka masih perlu menghitung jumlahnya, karena ginseng ini harus diserahkan ke sekte ketika mereka meninggalkan gua, mereka tidak dapat disimpan untuk penggunaan pribadi. Di antara ginseng, ada beberapa yang berusia 500 tahun. Meskipun nilainya jauh dari ginseng 1000 tahun, mereka sudah dianggap sebagai keuntungan besar. Gu Hanshan tanpa malu mengikuti mereka untuk mengumpulkan ginseng. King Jianzi menatapnya dengan dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, ginseng di kedua dinding batu itu telah terkumpul semua. Semua orang tampak puas, hasil panen mereka memang cukup banyak. Fang Lin, jangan terlalu terobsesi. Mungkin kita akan bertemu lagi dengan ginseng 1000 tahun nanti. Melihat wajah Fang Lin yang muram, King Jianzi menghiburnya. Fang Lin menghela napas, juga memahami bahwa ginseng 1000 tahun adalah masalah takdir yang tidak dapat dipaksakan. Dia tidak bisa lagi terobsesi dengannya, karena ini tidak akan membuatnya muncul kembali. Namun, Fang Lin masih merasa kesal. Orang-orang beristirahat di dalam gua selama beberapa jam, memulihkan tenaga mereka. Banyak dari mereka juga pulih dari luka-luka mereka. Kita harus terus menyelami lebih dalam. Yang Po Jun menghampiri King Jianzi dan berkata. King Jianzi mengangguk dan memberi isyarat agar semua orang bergerak. Kedua kelompok tersebut akhirnya tidak terpecah, meskipun mereka tidak sependapat mengenai masalah ginseng 1000 tahun, tetapi sekarang setelah ginseng itu punah, menggabungkan kekuatan untuk mengatasi kesulitan mereka tampak lebih praktis. Mereka meninggalkan gua melalui pintu keluar di ujung lainnya dan berjalan di sepanjang lorong yang berkelok-kelok selama beberapa saat. Perjalanan itu ternyata sangat damai, dan mereka tidak menemui bahaya apapun. Namun, tak seorang pun berani lengah. Terutama di saat-saat seperti ini, mereka tahu mereka harus tetap waspada. Di Endless Dungeon ini, tak ada tempat yang benar-benar aman. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, mereka mencapai kedalaman penjara bawah tanah. Ledakan. Seekor binatang iblis raksasa menyeruak dari dalam tanah yang keras, membuka rahang gandanya yang penuh dengan gigi tajam, dan berusaha menelan semua orang dalam sekali telan. Cepat berpencar, teriak King Jianzi, dan semua orang pun bergegas bubar. Seperti kadal besar, binatang iblis merangkak keluar dari tanah. Tubuhnya yang besar dan penampilannya yang mengerikan memenuhi udara dengan bau busuk dari mulutnya yang menganga. Lihat punggungnya, teriak seseorang sambil menunjuk kadal raksasa itu. Bab 232, Pedang Panjang Berdarah. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah suara itu, dan melihat pedang merah tertanam di punggung lebar binatang kadal iblis. Setengah dari pedang itu menusuk tubuh binatang iblis kadal. Setengah lainnya, beserta gagangnya, terlihat. Binatang itu begitu besar sehingga pedang itu tampak tidak mencolok tertanam di dalamnya. Secara logika, pedang tersebut tidak akan mampu berefek pada binatang kadal iblis, namun karena alasan yang tidak diketahui, pedang itu tetap tertancap di punggungnya yang rasanya sudah bertahun-tahun, dan mustahil bagi binatang itu untuk melepaskannya. Pedang ini pasti harta karun. Seru Fang Lin, matanya berbinar karena kegembiraan.
Namun, binatang iblis kadal itu tampak sangat ganas, terus-menerus melancarkan serangan ke semua orang. Untungnya, ukurannya yang besar membuat gerakannya relatif kikuk. Kalau tidak, orang-orang yang hadir mungkin akan menderita banyak korban. Meski begitu, semua orang dikejar ke sana kemari oleh binatang iblis kadal dalam keadaan yang sangat menyedihkan, tidak berani menghadapinya secara langsung. Ah! Seorang pengikut sekte pil yang terlalu lambat untuk menghindar diinjak-injak oleh binatang iblis kadal, langsung berubah menjadi berantakan, dan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Melihat ini, semua orang menggigil ketakutan. Binatang iblis kadal itu terlalu kuat, dan areanya terlalu sempit seseorang dapat dengan mudah diinjak-injak sampai mati karena marah. Yang Pojun meraung, tombak panjang emasnya menyambar dan menusuk dengan kasar ke salah satu kaki binatang iblis kadal. Namun di saat berikutnya, Yang Pojun terpental dengan semburan darah segar dari mulutnya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Binatang iblis alam 3 transformasi. Itu di luar kekuatan kita. Yang Pojun berteriak keras. Mendengar ini, semua orang tercengang. Beberapa wajah menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan keputusasaan. Binatang iblis alam 3 transformasi setara dengan seniman bela diri alam asal surgawi, sesuatu yang benar-benar di luar kemampuan mereka untuk dilawan. Dan karena keunggulan ras yang dimiliki binatang iblis, mereka biasanya sekitar 30% lebih kuat daripada seniman bela diri di alam yang setara. Di antara semuanya, Yang Pojun adalah yang terkuat, namun dia juga berhasil dipukul mundur oleh binatang iblis kadal, darah menyembur dari mulutnya, memperlihatkan kekuatan luar biasa dari binatang itu. King Jianzi, menggenggam pedang naga pengembara kuno di tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya, tiba-tiba menyerbu ke arah binatang iblis kadal. Pada saat yang sama, pedang naga pengembara bersinar terang. Wajah King Jianzi menjadi pucat, kekuatan batinnya mengalir deras ke dalam pedang. Aura yang luar biasa dari naga sejati tiba-tiba memenuhi udara. Di belakang King Jianzi, tampak seolah-olah seekor naga sungguhan, yang berkelok-kelok dan membumbung tinggi, mulai muncul. Kadal besar itu mengeluarkan raungan ketakutan, tubuhnya yang besar benar-benar mundur berulang kali, tampaknya sangat takut pada King Jianzi yang menyerang. Melihat hal ini, King Jianzi segera menyarankan semua orang untuk segera pergi. Meskipun gerakannya kuat, efeknya tidak bertahan lama dan dia yakin bahwa binatang iblis kadal akan segera pulih. Semua orang segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan cepat dengan cara berputar mengelilingi kadal besar itu, memeluk dinding batu dan keluar dari sisi yang lain. Fang Lin, apa yang kau tunggu? Cepatlah. Melihat Fang Lin berdiri tak bergerak di tempat asalnya, King Jianzi berteriak dengan mendesak. Fang Lin menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius. Tidak jauh dari situ, Yang Pojun melirik King Jianzi dan memberi hormat dengan kepalan tangan ke arahnya, hati-hati. Dia kemudian segera mengikuti orang lain dan keluar. Wajah King Jianzi pucat pasi. Meskipun pedang naga pengembara itu tampak mengesankan, kekuatan batin yang dikonsumsinya sungguh mengerikan. Pada saat ini, King Jianzi hampir mencapai batasnya dan segera kekuatan batinnya akan benar-benar habis. Fang Lin, aku tidak bisa menahan gerakan ini terlalu lama. Kau harus segera pergi bersama yang lain, atau kita berdua tidak akan bisa lolos. Tubuh King Jianzi sedikit bergoyang, wajahnya dipenuhi dengan urgensi. Fang Lin mengerutkan kening, tetap diam, lalu tiba-tiba bergerak. Fang Lin bergerak cepat, melakukan keterampilan langkah 9 surga dan secara bersamaan menelan pil. Seketika itu pula semua tanda-tanda kehadirannya sirna sama sekali, bagaikan boneka tak bernyawa, tak berdaya sama sekali. Apa yang kau lakukan? Kau ingin bunuh diri? King Jianzi berseru kaget saat melihat Fang Lin tiba-tiba melompat ke tubuh binatang iblis kadal. Tunggu aku mencabut pedang itu. Fang Lin berteriak tanpa menoleh, lalu dengan cepat maju ke arah punggung binatang iblis kadal. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa binatang iblis kadal itu tampak seolah-olah buta, sama sekali tidak menyadari kehadiran Fang Lin, dan membiarkannya bergerak bebas di atas tubuhnya. King Jianzi merasa kagum. Fang Lin memang berani, bahkan berani membidik pedang itu. Sebenarnya, Fang Lin melakukan gerakan seperti itu dengan sangat percaya diri. Dia telah mengamati binatang iblis kadal ini sejak lama dan menemukan bahwa matanya sama sekali tidak berguna. Mungkin ia telah hidup terlalu lama di ruang bawah tanah yang gelap ini atau mungkin ia telah menderita pukulan berat di masa lalu, mata binatang iblis kadal itu hanya hiasan saja, ia tidak dapat lagi melihat apapun. Semua serangan sebelumnya dilakukan dengan mengandalkan indera penciumannya untuk menilai posisinya.
Pil yang diminum Fang Lin disebut pil siluman. Sesuai namanya, setelah meminumnya, dia bisa menyembunyikan keberadaannya sendiri, sehingga binatang iblis kadal tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Tentu saja, Fang Lin agak gugup, tetapi dia tidak punya waktu untuk banyak berpikir. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil risiko. Pedang naga pengembara milik King Jianzi masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Sementara keganasan binatang iblis kadal ditekan, Fang Lin harus mendapatkan pedang itu. Jika tidak, begitu binatang iblis kadal yang mengamuk itu mengamuk, ia akan mencabik-cabik mereka berdua. Saat ia berlari cepat, Fang Lin akhirnya tiba di lokasi pedang panjang berwarna merah tua itu. Saat sudah dekat, ia menyadari sifat pedang yang luar biasa itu. Bau darah yang pekat mencekiknya, tetapi yang membuatnya semakin menakutkan adalah rasa kejahatan yang terpancar darinya. Ini adalah pedang jahat, adalah pikiran pertama Fang Lin. Namun, saat ini, tidak ada waktu untuk menunda. Fang Lin menggertakkan giginya, mengenakan sarung tangan hitam, melangkah maju, dan mencengkeram gagang pedang. Berdengung. Pada saat berikutnya, Fang Lin merasa bahwa semua yang ada di depannya tiba-tiba diwarnai merah darah seolah-olah pemandangan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan sungai darah membanjiri penglihatannya. Teriakan, raungan, jeritan, kutukan, del, semua jenis suara saling terkait, membuat Fang Lin merasakan sakit yang berdenyut di kepalanya, seolah-olah akan meledak. Memercikkan. Darah menyembur dari mulut Fang Lin dan jatuh ke pedang panjang berwarna merah tua itu. Darah itu langsung diserap oleh pedang itu, dan warna pedang itu menjadi lebih terang beberapa tingkat. Tidak, Fang Lin merasakan getaran di hatinya dan dengan cepat menggigit lidahnya. Rasa sakit itu langsung membangunkannya. Fang Lin, keluar dari sana. Di kejauhan, King Jianzi tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tenaga dalamnya hampir habis, dan cahaya pedang naga pengembara di tangannya sangat redup. Mata Fang Lin merah padam, seolah-olah akan berdarah. Di tengah suara gemuruh, tangan Fang Lin mencengkeram gagang pedang dengan erat, dan dia menariknya dengan kuat. Memercikkan. Fang Lin memuntahkan darah lagi, tetapi dia menggigit giginya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk perlahan menarik keluar pedang panjang berwarna merah tua itu. Sementara itu, di luar Endless Dungeon, langit diwarnai darah, seolah-olah hujan darah deras akan turun. Suara apa itu? Mengerikan sekali. Sepertinya saya mendengar banyak sekali orang melolong kesakitan. Apa yang terjadi dengan fenomena aneh ini? Orang-orang yang menunggu di luar Endless Dungeon semuanya berubah ekspresinya, menatap ke langit yang telah berubah seluruhnya menjadi merah tua. Bab 233, seekor domba siap disembelih. King Jianzi, setelah kehabisan tenaga dalam, duduk lumpuh di tanah dengan wajah sepucat kertas emas. Namun, saat ini, matanya terbelalak dan dia tampak ngeri saat melihat Fang Lin di belakang binatang iblis kadal. Fang Lin terus-menerus memuntahkan darah. Setiap kali dia mengeluarkan sedikit darah, seteguk darah segar menyembur keluar. Sepertinya dia layu seiring berjalannya waktu. Namun, dia tidak melepaskannya. Dia menggertakkan giginya dan berusaha mati-matian untuk mencabut ujung yang tajam itu sedikit demi sedikit. Tubuh binatang kadal iblis itu gemetar, seakan-akan tengah menahan sakit yang amat sangat, sambil mengeluarkan suara-suara memilukan dari mulutnya. Saat pedang panjang berdarah itu terus ditarik keluar, tubuh binatang iblis kadal itu tampak mengerut. Fang Lin akhirnya mengerti mengapa pedang itu tertanam di tubuh binatang iblis itu. Pedang itu menggunakan kekuatan hidup binatang iblis kadal untuk terus memberinya nutrisi. Lebih jauh, Fang Lin juga bisa merasakan bahwa binatang iblis kadal ini bukan hanya dari alam tiga transformasi, ia adalah binatang iblis yang kuat dari alam transformasi kelima. Sebagian besar energinya telah ditekan oleh pedang, sehingga hanya dapat menunjukkan kekuatan alam tiga transformasi. Saat pedang hendak dihunus, tugas binatang iblis kadal telah selesai, darah hidupnya akan diserap sepenuhnya oleh pedang panjang berdarah itu dalam beberapa tarikan napas. Dapat dikatakan bahwa begitu Fang Lin mencabut pedang panjang berdarah itu, kematian binatang iblis kadal sudah dekat. Tepat saat pedang panjang itu hampir sepenuhnya terhunus, Fang Lin merasa bahwa berat pedang itu tampaknya meningkat drastis. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia merasa sulit untuk mencabutnya sepenuhnya dari binatang itu. Binatang kadal iblis juga mulai bergetar hebat saat ini. Fang Lin tersandung, berlutut di punggung binatang kadal iblis. Fang Lin menggertakkan giginya, dia tidak bisa menyerah begitu saja saat dia sudah begitu dekat dengan kesuksesan.
Fang Lin menguatkan dirinya dan menuangkan seluruh tenaga dalamnya ke tangannya, mengerahkan seluruh kekuatan yang bisa dikerahkannya. Berdiri, Fang Lin berteriak, suaranya serak. Tetesan darah mengalir dari pori-pori di sekujur tubuhnya, dua jejak darah mengalir dari matanya, menetes ke pipinya. Dengan ledakan, akhirnya, di tengah cahaya yang mengejutkan, pedang panjang berwarna darah ditarik keluar oleh Fang Lin, dan tubuh binatang iblis kadal itu langsung menjadi mayat kering. Dengan senyum getir, Fang Lin, yang memegang pedang panjang berdarah itu, ambruk di atas bangkai binatang iblis kadal. Penglihatannya dipenuhi warna merah, dia tidak bisa melihat apapun. Kesadarannya goyah, dan dia siap pingsan kapan saja. Namun, Fang Lin terus berjuang, mengeluarkan sebotol pil dari tas Istana Sembilan. Dia menelan beberapa pil dengan tergesa-gesa, dan tubuhnya akhirnya terasa sedikit lebih baik. Pedang panjang berdarah itu memancarkan cahaya aneh, tergeletak diam di tangan Fang Lin, tampak anehnya patuh. Benda terkutuk ini, hampir merenggut nyawaku, gerutu Fang Lin. Namun hasilnya tetap menguntungkan, setidaknya dia telah memperoleh pedang itu. Pada saat ini, King Jianzi telah pulih sedikit dan berteriak, Fang Lin, apakah kamu masih hidup? Fang Lin berhasil menjawab, saya seharusnya bisa hidup untuk saat ini. King Jianzi, mendengar suara Fang Lin, menghela napas panjang lega. Fang Lin terbaring di atas bangkai binatang iblis kadal, napasnya lemah, dan tubuhnya berlumuran darah. Sekilas pandang saja akan membuat siapapun mengira dia sudah mati. Setelah beberapa saat, Fang Lin merasa kesadarannya mulai jernih. Pil yang ditelannya sebelumnya mulai berefek. Dengan susah payah, Fang Lin duduk. Penglihatannya kembali jelas, tidak lagi hanya melihat warna merah. Fang Lin memegang pedang panjang di tangannya, memeriksanya dengan saksama, wajahnya penuh kasih sayang. Pedang jahat yang luar biasa. Sebelum disegel di sini, pedang itu pasti telah meminum darah banyak makhluk. Dan kemudian pedang itu dipelihara oleh tubuh binatang iblis transformasi kelima ini, entah sudah berapa tahun, sehingga pedang ini memiliki aura jahat yang kuat. Itu benar-benar senjata surgawi. Fang Lin penuh kekaguman saat dia mengagumi pedang itu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Meskipun itu adalah pedang jahat, Fang Lin tidak peduli tentang itu, selama itu adalah harta karun. Di tempat gagang dan bilah pedang bertemu, Fang Lin melihat dua tanda seukuran semut, yang tampaknya adalah nama pedang itu. Namun, kedua karakter ini tampaknya telah sengaja dihapus oleh seseorang dan tidak lagi dapat dikenali. Fang Lin tidak terlalu peduli, wajahnya dipenuhi rasa senang dan puas. Penyesalan karena kehilangan ginseng berusia 1000 tahun telah terbayar. Pada saat itu, King Jianzi berhasil berjalan perlahan. Melihat Fang Lin berlumuran darah, dia terkejut. Namun, perhatiannya segera teralih ke pedang panjang berdarah itu. Bau darah yang sangat kuat, pedang ini sepertinya bukan benda yang tidak berbahaya, kata King Jianzi, agak terkejut. Fang Lin tersenyum, siapa peduli apakah itu jinak atau ganas. Yang penting itu adalah harta karun. King Jianzi, setelah mendengar ini, mengangguk. Dia tidak punya pikiran khusus tentang hal itu. Bagaimanapun, pedang itu adalah sesuatu yang Fang Lin pertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Meskipun dia sendiri seorang penggemar pedang, dia tidak akan merampok seseorang saat mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan. Fang Lin, lukamu tidak serius, kan? King Jianzi bertanya, tampak khawatir melihat keadaan Fang Lin yang menyedihkan. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tampak menyedihkan, dia hanya mengalami pendarahan hebat dan tidak mengalami luka serius. Lagi pula, Fang Lin juga membawa banyak pil yang dapat menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, jadi tidak akan menyebabkan dampak yang berarti padanya. Dengan desiran, cahaya perak tiba-tiba muncul. Wajah King Jianzi berubah drastis. Namun, kekuatan batinnya telah sangat terkuras dan tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, Fang Lin mengetuk tas Istana Sembilan. Sepotong batu giok terbang keluar dan langsung pecah. Bersenandung, tirai cahaya menyelimuti mereka berdua. Cahaya perak menghantam tirai cahaya itu dengan kuat, menyebabkannya berkedip beberapa kali. Hehe, bagaimana keadaannya berubah? Aku tidak menyangka aku, Gu Hanshan, akan seberuntung itu, terdengar tawa santai. Ekspresi Fang Lin dan King Jianzi berubah, tampak muram saat mereka melihat ke arah suara itu. Gu Hanshan muncul tidak jauh dari sana, dengan senyum di wajahnya, tatapannya dingin. Fang Lin mengumpat dalam hati. Gu Hanshan ini benar-benar licik, tidak pergi tetapi malah memilih untuk muncul saat ini.
Hati King Jianzi juga hancur berkeping-keping. Keduanya, yang satu sudah tidak memiliki kekuatan internal lagi dan yang lainnya terluka parah, hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Gu Hanshan muncul saat ini, yang seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Gu Hanshan mendekat dengan setiap langkah seolah-olah dia sedang memandang rendah mereka. Dia melirik dengan jijik ke arah cahaya yang melindungi mereka, bisakah susunan ini menghentikanku? Dengan suara tegas, King Jianzi berteriak, Gu Hanshan, apa yang akan kamu lakukan? Dengan ekspresi jenaka di wajahnya, Gu Hanshan menjawab, apa yang ingin aku lakukan? Tentunya, kalian berdua sudah menyadarinya sekarang. Mendengar ini, King Jianzi dan Fang Lin sama-sama mengumpat dalam hati, menyadari bahwa Gu Hanshan memang akan mengambil tindakan terhadap mereka. Gu Hanshan, sebaiknya kau pikir-pikir dulu tentang apa yang kau lakukan. Fang Lin membalas, tatapannya yang muram tertuju padanya. Gu Hanshan sangat membenci Fang Lin, tetapi dia tidak bertindak gegabah saat ini. Sebaliknya, dia menyeringai dan bertanya, apakah kalian berdua masih punya beberapa trik? Aku sudah mengamati semuanya. Kalian berdua tidak lebih dari domba yang siap disembelih. Oh, begitukah? Fang Lin tiba-tiba tertawa. Bab 234, membalikkan meja. Gu Hanshan melihat Fang Lin masih bisa tertawa saat ini, dia terkejut sejenak lalu menjadi lebih waspada, dia mundur beberapa langkah dan melihat sekeliling. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh ejekan, lihatlah dirimu, takut sampai sejauh ini hanya dengan satu kalimatku. Kamu, Gu Hanshan, saat ini sedang berada di atas angin, apakah perlu reaksi seperti itu? Wajah Gu Hanshan berubah muram, tetapi dia masih menyimpan beberapa keraguan dalam benaknya, merasa bahwa ketenangan Fang Lin agak tidak normal. Bukan karena Gu Hanshan pengecut, tetapi dia tahu bahwa Fang Lin adalah orang yang sulit dikalahkan. Kalau tidak, dia tidak akan terdorong ke titik ini. Gu Hanshan tidak berani mendekatinya dengan gegabah lagi. Meskipun dia yakin bisa menghancurkan Fang Lin dengan satu jentikan tangan, dia tetap memilih pendekatan yang paling aman. Gu Hanshan memukul tas istana 9 dan tungku pil berwarna perunggu kuno terbang keluar, jatuh langsung ke arah Fang Lin dan King Jianzi. Ide Gu Hanshan sederhana saja, hancurkan saja Fang Lin dan King Jianzi sampai mati, maka semua yang ada pada mereka akan menjadi miliknya. Lagi pula, tidak ada orang lain yang hadir, dia tidak perlu khawatir dengan akibat apapun atas pembunuhan Fang Lin dan King Jianzi, bahkan jika keluarga Han menyelidikinya, mereka tidak dapat melacak apapun yang mengarah kepadanya. Ledakan. Tungku pil menghantam tirai cahaya dengan keras, menyebabkan tirai itu berkedip-kedip, seolah-olah akan hancur kapan saja. Hal ini membuat Fang Lin dan King Jianzi merasa cemas. Akan tetapi, tirai cahaya itu tidak langsung hancur, Gu Hanshan agak terkejut dengan kejadian ini, lalu sekali lagi mengendalikan tungku pil untuk menyerang. Ledakan, 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 ledakan. Setelah beberapa kali hantaman terus-menerus, tirai cahaya itu tampak seperti bisa meledak kapan saja, tetapi ia tetap bertahan. King Jianzi tampak terkejut, sementara Fang Lin perlahan-lahan menjadi tenang. Gu Hanshan mengubah raut wajahnya, menjadi agak tidak sabar. Kekuatan susunan ini berada di luar dugaannya, awalnya ia mengira ia dapat menghancurkannya dengan mudah, tetapi setelah beberapa kali serangan, susunan itu masih bertahan dengan kokoh. Aku tidak percaya, formasi ini bisa melindungimu. Gu Hanshan memasang ekspresi muram, dia tidak ragu lagi dan langsung melancarkan serangan untuk menghancurkan formasi itu. Di antara orang-orang Sekte Kabut Ungu kali ini, Gu Hanshan dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Selain King Jianzi yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya, tidak ada orang lain yang dapat melampauinya. Gu Hanshan melancarkan serangan dahsyat terhadap tirai cahaya. Serangannya sangat dahsyat, tetapi susunan yang tampak rapuh itu menahan semua serangannya. Akhirnya, Gu Hanshan menjadi panik. Jika situasi ini terus berlanjut, lambat laun akan menjadi tidak menguntungkan baginya. Jika King Jianzi atau Fang Lin pulih, dia tidak akan punya kesempatan lagi. King Jianzi menatap Fang Lin dengan heran. Kekuatan formasi ini cukup kuat, bukan formasi biasa. Rasa bangga tampak jelas di wajah Fang Lin. Dia menatap Gu Hanshan dengan provokatif, ekspresinya seolah berkata, aku di sini, tidak bisakah kau memukulku? Gu Hanshan benar-benar marah dengan tatapan provokatif Fang Lin, dia menyerang susunan itu seperti orang gila, namun susunan yang kokoh itu tidak runtuh, malah membuatnya kelelahan. Pasti keluarga Han. Mereka pasti diam-diam telah melengkapi Fang Lin dengan susunan ini. Kalau tidak,
susunan ini tidak akan sekuat ini. Gu Hanshan merasa kesal. Pada saat yang sama, dia ragu-ragu. Dia punya banyak kartu tersembunyi di tangannya, asal dia menggunakannya, dia yakin bisa memecahkan susunan terkutuk ini. Lupakan saja, ini adalah kesempatan terbaik saat ini. Jika aku tidak membunuh Fang Lin dan King Jianzi sekarang, aku khawatir akan sulit bagiku untuk keluar dari penjara bawah tanah tak berujung ini. Ekspresi kejam muncul di wajah Gu Hanshan, dia mengeluarkan bendera ungu dari tas istana 9 miliknya. Tanpa ragu-ragu, Gu Hanshan tiba-tiba melambaikan bendera ungu. Seketika, sinar ungu yang kuat bersiul keluar, mengalir ke tirai cahaya susunan itu seperti badai. Bang, 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 suara-suara hantaman terdengar terus-menerus, dan tirai cahaya susunan itu mulai bergoyang. Fang Lin sedikit mengernyit. Kekuatan bendera ungu ini sangat hebat, susunannya mungkin tidak dapat menahannya. Benar saja, saat Gu Hanshan melambaikan bendera ungu lagi, tirai cahaya susunan itu berangsur-angsur kehilangan cahayanya. Mati. Ekspresi ganas terpancar di wajah Gu Hanshan saat dia menggunakan bendera ungu sekali lagi untuk melancarkan serangan. Tepat pada saat tirai cahaya itu hendak hancur, King Jianzi tiba-tiba bergerak dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Gu Hanshan. Gu Hanshan mengubah ekspresinya dan buru-buru mengayunkan telapak tangannya untuk melakukan serangan balik. Dengan suara teredam, Gu Hanshan tidak bergerak sama sekali, sementara King Jianzi terhuyung mundur beberapa langkah. Gu Hanshan mencibir, ternyata King Jianzi sudah hampir putus asa, dan belum pulih sepenuhnya. Namun, tujuan King Jianzi telah tercapai. Fang Lin, dengan ekspresi dingin di wajahnya, tiba-tiba melemparkan batu hitam di tangannya ke arah Gu Hanshan. Suara desiran angin terdengar, Gu Hanshan merasakan rambutnya berdiri, sensasi yang sangat mengerikan memenuhi tubuhnya. Aku akan mati. Gu Hanshan meraung dalam hatinya, dia tahu bahwa jika dia terkena batu hitam ini, dia pasti akan mati. Menghadapi bahaya, Gu Hanshan bereaksi sangat cepat. Saat batu hitam itu tiba, dia melompat dari mayat binatang iblis kadal. Batu hitam itu nyaris melewati lengan Gu Hanshan, menimbulkan suara ledakan keras, menghancurkan sebongkah dinding batu. Seluruh ruang bawah tanah tampak berguncang. Gu Hanshan menjadi pucat pasi, ketakutan setengah mati, dia tidak punya rencana sama sekali, dia berlari lurus ke kejauhan. Fang Lin memberi isyarat dan batu hitam itu kembali ke tangannya. Dia baru saja akan menyerang Gu Hanshan lagi, tetapi mendapati Gu Hanshan sudah menghilang, dia tiba-tiba merasa menyesal. Cepat, ayo pergi. Tempat ini akan runtuh. King Jianzi membantu Fang Lin berdiri, dan mereka berdua terhuyung-huyung keluar dari gua. Ledakan. Saat mereka berdua pergi, gua itu terkikis oleh puing-puing dan sejumlah besar tanah. Fang Lin dan King Jianzi menoleh ke belakang, keduanya masih merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika mereka berlari sedikit lebih lambat tadi, mereka pasti sudah terkubur hidup-hidup di dalam gua. Tempat ini juga tidak aman, ayo terus maju, kata Fang Lin. King Jianzi mengangguk, dan mereka terus menyelidiki lebih dalam lorong itu. Namun setelah berjalan beberapa saat, keduanya melihat sesosok mayat tergeletak di depannya. Itu dari keluarga kekaisaran, kata King Jianzi setelah melihatnya. Fang Lin sedikit mengernyitkan alisnya. Mengapa ada jenazah keluarga kekaisaran di sini? Itu tidak masuk akal. Fang Lin, kemarilah dan lihatlah. King Jianzi tampaknya menyadari sesuatu yang aneh dan memanggil Fang Lin. Fang Lin berjalan mendekat dan dengan hati-hati memeriksa tubuh anggota keluarga kekaisaran. Tak lama kemudian, Fang Lin melihat titik merah kecil di pangkal leher mayat itu. Selain itu, tidak ada luka lain di tubuhnya. Di sekitar titik merah ini, warna hijau samar secara bertahap menyebar. Dia diracun hingga meninggal, kata Fang Lin. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi Fang Lin berubah dan dia langsung melompat menjauh. Ledakan. Tubuh anggota keluarga kekaisaran tiba-tiba meledak, dengan serpihan daging dan tulang beterbangan di mana-mana, aura hitam samar mulai menyebar. Bab 235, dikelilingi oleh ular. Melihat kabut hitam itu perlahan menyebar, Fang Lin mengerutkan kening, mengeluarkan 2 pil, melemparkan 1 ke King Jianzi, dan meminum 1 lagi sendiri. Tanpa bertanya apa-apa, King Jianzi melihat Fang Lin meminum pil itu dan langsung mengikutinya. Apa yang terjadi di sini? King Jianzi bertanya, melihat darah dan pecahan tulang berserakan di mana-mana. Fang Lin menjawab dengan serius, orang itu diracuni. Ini adalah racun yang aneh. Jika ada yang menyentuh tubuhnya, tubuhnya akan meledak,
menyebarkan gas beracun untuk melukai orang lain. Mendengar ini, King Jianzi merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Untungnya, Fang Lin ada di sana. Jika dia menyentuh mayat itu, dia mungkin juga akan diracuni. Orang yang memberikan racun itu benar-benar tercela. King Jianzi mengumpat. Fang Lin mengerutkan kening dalam-dalam. Metode peracunan ini cukup familiar baginya, ini adalah taktik umum yang digunakan oleh ahli pil racun. Menurutmu, apakah seseorang dari aliansi pil bisa memasuki ruang bawah tanah tak berujung kali ini? Tanya Fang Lin. King Jianzi menjawab sambil menggelengkan kepalanya, tidak seorang pun dari aliansi pil akan berani masuk ke sini. Tapi mengapa kamu bertanya? Apakah kamu menduga bahwa seseorang dari sana mungkin berada di balik semua ini? Fang Lin menjawab, saya tidak bisa memastikannya, tetapi modus operandinya tampaknya serupa. Setelah merenung sejenak, King Jianzi berkata, aliansi pil berjanji tidak akan mengirim siapapun ke penjara bawah tanah tak berujung. Namun, apakah seseorang berhasil masuk atau tidak adalah masalah lain. Fang Lin hanya bersenandung tanda setuju. Dia tidak yakin apakah racun itu diberikan oleh seseorang dari aliansi pil. Namun, jika memang itu adalah ulah ahli pil racun, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan meminum pil detoksifikasi, Fang Lin dan King Jianzi berhasil melewati kabut beracun tanpa cedera. Adapun siapapun yang mungkin datang kemudian, itu di luar kendali mereka. Setelah beberapa saat, mereka menemukan mayat lain. Kali ini adalah seorang murid dari Sekte Pil, yang mengalami nasib yang sama dengan sang pangeran. Kali ini, Fang Lin dan King Jianzi tidak menyentuh jasadnya. Bagaimanapun, ini adalah murid dari Sekte Kabut Ungu mereka sendiri. Jika mereka menyebabkan jasadnya hancur total, itu tidak akan menyenangkan mereka. Mungkinkah mereka menemui masalah? Tanya King Jianzi, kekhawatiran terpancar di wajahnya. Mereka telah menemukan beberapa mayat di sepanjang jalan, termasuk mayat keluarga kerajaan dan Sekte Kabut Ungu. Fang Lin juga agak patah semangat, merasakan bahwa sesuatu buruk mungkin sedang terjadi. 1 jam kemudian, mereka sampai di ujung terowongan. Tidak ada jalan lagi di depan, di bawah mereka ada jurang hitam pekat, yang dasarnya tidak diketahui. Tidak ada jalan lagi. Aku khawatir Yang Pojun dan yang lainnya sudah pergi ke sana, kata Fang Lin. King Jianzi mengeluarkan batu Everbright dari tasnya. Itu adalah alat biasa yang memancarkan cahaya terang. Dia melemparkan batu Everbright ke dalam jurang, keduanya mencondongkan tubuh ke depan untuk menyaksikan turunnya. Saat batu itu jatuh lebih dalam, akhirnya ia menghilang dari pandangan. Melihat ini, King Jianzi dan Fang Lin menyadari bahwa jurang itu sangat dalam. Mereka tidak yakin apakah Yang Pojun telah turun ke jurang, atau apakah mereka telah menghadapi masalah. Jangan bertindak gegabah. Kita berdua terluka. Terlalu berbahaya untuk bertindak gegabah, kata King Jianzi. Fang Lin mengangguk, setuju bahwa mereka harus bertindak hati-hati. Meskipun mereka telah menemukan mayat-mayat, setidaknya mereka belum melihat mayat-mayat lainnya, dan kondisi mereka tidak begitu ideal. Jika mereka bertemu dengan binatang iblis yang mengerikan, akan sulit untuk menangkisnya. Jadi, mereka berdua beristirahat sejenak di ujung terowongan. Fang Lin membawa sejumlah besar pil, dan mereka meminum beberapa di antaranya, yang mempercepat pemulihan mereka. 4 jam kemudian, keduanya memutuskan untuk menjelajah ke dalam jurang untuk menyelidiki. Mereka harus memeriksa apakah Yang Pojun dan yang lainnya telah turun ke sana, mengingat ketidakpastian tentang keberadaan mereka. King Jianzi menggenggam pedang naga pengembara di tangan kirinya dan pedang panjang hijau lainnya terhunus di punggungnya dengan tangan kanannya, sepenuhnya siap menghadapi segala bahaya yang mungkin terjadi. Fang Lin tidak menghunus pedang jahat berwarna darah itu. Pedang itu terlalu misterius, dan dia takut akan menimbulkan masalah. Sampai dia menguasai pedang itu sepenuhnya, dia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Dia juga tidak ingin menggunakan batu tanpa batas secara sembarangan. Kekuatan batu tanpa batas itu terlalu mengerikan. Jika dia salah tembak dan menyebabkan runtuhnya Endless Dungeon, mereka semua akan terkubur hidup-hidup. Saat api biru muncul di tangan kiri Fang Lin. Meskipun tampak seperti api pil penguasa jiwa, api itu tidak memiliki kekuatan membunuh, tetapi cukup baik untuk menghalangi binatang iblis dan menerangi sekeliling. Selain itu, Fang Lin memberikan sebuah pil kepada King Jianzi, pil pemulihan agung yang sama yang diberikan Han Yinyu kepadanya. Ayo pergi. Keduanya mengumpulkan akal sehat mereka sebelum perlahan turun ke jurang. Jurang itu sangat curam. Mereka bergerak hati-hati ke bawah menempel pada dinding batu,
berhati-hati agar tidak kehilangan pijakan dan jatuh ke dasar seperti labu yang menggelinding. Fang Lin berada di depan, api ungunya berkobar, menerangi sekelilingnya. Keduanya tetap diam, bahkan napas mereka pun terdengar pelan. Suasana hening di sekitar, kecuali suara langkah kaki mereka. Tiba-tiba, Fang Lin berhenti. King Jianzi yang melihat itu pun ikut berhenti dan melihat ke bawah. Tidak jauh dari Fang Lin, seekor ular raksasa berwarna-warni melingkar. Perutnya agak bengkak, dan tampak seperti berbentuk manusia di dalamnya. Melihat ini, Fang Lin dan King Jianzi mengerti bahwa ular itu rupanya telah menelan seseorang hidup-hidup. Saat ini, sepasang mata ular raksasa itu menatap Fang Lin dan King Jianzi dengan mengancam. Lidahnya yang bercabang terus-menerus bergerak masuk dan keluar seolah siap melancarkan serangan kapan saja. Aku akan mengurus ini, King Jianzi berkata sambil menerjang maju dengan pedangnya ke arah ular itu. Namun, ular itu sangat lincah dan memutar tubuhnya untuk menghindari serangan King Jianzi. King Jianzi dan Fang Lin terjebak di dinding batu yang curam, gerakan mereka sangat terbatas. Setiap gerakan yang berlebihan dapat membuat mereka jatuh. Jadi, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Ada yang tidak beres, kata Fang Lin tiba-tiba. Ia mengintensifkan api di tangannya, menerangi sekeliling mereka dengan lebih terang. Pemandangan yang mereka lihat membuat wajah mereka pucat. Beberapa tubuh ular raksasa tergeletak mati di dasar, dan yang lebih mengganggu lagi adalah pemandangan beberapa ular hidup merayap keluar dari kegelapan, mengelilingi mereka. Melihat bangkai ular itu, mereka berdua hampir bisa memastikan bahwa Yang Po Jun dan timnya telah berada di sana dan bertarung dengan ular-ular itu. Wajah King Jianzi berubah serius. Banyaknya ular ini ditambah dengan posisi mereka yang genting sungguh sangat tidak menguntungkan. Di sisi lain, Fang Lin tetap tenang. Meski awalnya ia terkejut melihat begitu banyak ular, wajahnya segera berubah menjadi puas. Banyak sekali ularnya. Kalau kita buat sup ular, pasti lebih dari cukup untuk satu panci besar. Fang Lin menjilat bibirnya, tampaknya sangat tergoda. Bab 236, Ginseng muncul kembali. King Jianzi mendengar gumaman Fang Lin dan tidak bisa berkata apa-apa, dia ingin memberikan tendangan keras ke arah Fang Lin dari belakang. Jam berapa sekarang? Tidak bisakah kau lihat bahaya yang kita hadapi, dan kau masih berpikir untuk memakan sup ular? King Jianzi awalnya mengira Fang Lin sedang bercanda. Namun, setelah melihat ekspresi Fang Lin, dia tercengang. Dia melihat Fang Lin menatap ular-ular itu dengan mata berbinar, menjilati bibirnya, memperlihatkan wajah penuh keinginan. Karena tidak dapat menahan diri, King Jianzi akhirnya angkat bicara, Fang Lin, kamu tidak serius berpikir untuk memakan benda-benda ini, kan? Fang Lin berbalik dan menatap King Jianzi dengan ekspresi bingung, mengapa aku tidak memakannya? Sup ular adalah tonik yang hebat dan sangat lesat. Wajah King Jianzi berkedut, lalu berkata, kita bahkan belum yakin apakah kita akan memakan mereka, atau mereka akan memakan kita, kan? Fang Lin tertawa, jangan khawatir, aku tentu punya cara untuk menangani ular-ular ini. Pada saat yang sama, ular-ular di sekitar mereka perlahan mulai mendekat, desisan mereka menyebabkan kulit kepala orang-orang terasa geli. Namun Fang Lin tidak terganggu. Dia menyentuh tas Istana Sembilan dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Apa itu? King Jianzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Lin terkekeh, dan tanpa berkata apa-apa, membuka botol itu dan melemparkan isinya ke arah ular-ular itu. Ular-ular itu, yang tidak bodoh dan semuanya adalah binatang iblis alam transformasi dua kali, menghindar begitu mereka melihat sesuatu dilemparkan ke arah mereka. Percikan. Botol itu pecah dan asap kuning pucat dengan cepat menyebar. Saat kawanan ular itu bersentuhan dengan asap kuning pucat, mereka melihat ular-ular itu menggeliat kesakitan, jelas sekali karena sangat tidak nyaman. King Jianzi mengendus dan tiba-tiba menyadari, itu belerang. Fang Lin tertawa, ini adalah serbuk belerang buatanku, musuh bebuyutan ular. Bahkan sedikit saja sudah cukup untuk meracuni ular piton besar, apalagi ular kecil ini. Dan benar saja, saat asap menyelimuti ular-ular itu, mereka menggeliat beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak sama sekali. Ular-ular yang tersisa, tampaknya mencium bau belerang, lari ketakutan. Bagi ular, belerang adalah musuh alami mereka. Meskipun mereka telah menjadi binatang iblis, ketahanan mereka terhadap belerang telah meningkat pesat. Namun, bubuk belerang yang dimurnikan Fang Lin sendiri jauh lebih kuat daripada belerang biasa, dan ular-ular alam transformasi dua kali ini secara alami tidak dapat menahannya. King Jianzi tercengang, melihat ular-ular yang tadi agresif,
dan sekarang mati atau melarikan diri. Fang Lin, aku baru menyadari betapa hebatnya seorang pemurni pil. King Jianzi mendesah kagum, berbicara dengan tulus. Fang Lin tersenyum puas, tentu saja. Sambil berkata demikian, Fang Lin mulai mengumpulkan ular-ular mati itu ke dalam tas istana 9 satu persatu. Kau benar-benar berencana memakannya? King Jianzi bertanya tidak percaya. Awalnya dia mengira Fang Lin hanya bercanda. Fang Lin mengangguk, sambil sibuk, dia menjawab, meskipun ular-ular ini berada di alam rendah, jumlahnya banyak. Jika kita merebus sepanci sup ular, itu tidak hanya dapat mengisi kembali kekuatan kita yang terkuras, tetapi juga dapat memperkuat tubuh kita dan juga memiliki beberapa efek khusus. King Jianzi bingung, saya tahu sup ular dapat memperkuat tubuh, tetapi apa efek khususnya? Apakah sup ular dapat meningkatkan alam jika dikonsumsi? Fang Lin menyeringai licik dan menjawab, ya, itu tidak akan meningkatkan alam, tetapi ular pada dasarnya penuh. Jika seorang pria memakan beberapa kantong empedu ular, itu akan sangat meningkatkan kemampuannya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi King Jianzi tampak tercengang. Bagaimana kau bisa tahu itu? King Jianzi tidak punya pilihan selain bertanya. Fang Lin terbatuk canggung, berbicara agak malu-malu, aku membacanya di buku-buku lama. Bukankah orang biasa juga menangkap ular untuk mendapatkan kantong empedu guna mengisi kembali vitalitas mereka? Walaupun Fang Lin berkata demikian, King Jianzi memandang Fang Lin dengan pandangan aneh. Bagaimanapun juga, Fang Lin tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Dengan omongannya tentang peningkatan gairah dan keterampilan bercinta, memang sangat aneh. Fang Lin tidak peduli dengan tatapan King Jianzi, dan dengan senang hati, memasukkan semua ular mati yang dia sapi ke dalam tas istana 9. Dia tidak punya waktu untuk merebus sup ular sekarang, jadi dia hanya bisa menyimpannya untuk nanti. Setelah memilah ular-ular itu, keduanya terus bergerak maju, dengan Fang Lin memimpin jalan sambil membawa api dan King Jianzi mengikuti di belakang, semuanya dengan waspada. Keduanya bertemu dengan kawanan ular di sepanjang jalan, tetapi Fang Lin telah mengantisipasi hal ini dan mengoleskan serbuk belerang ke tubuhnya. Ular-ular itu langsung lari begitu mencium baunya pada Fang Lin. Meski bau serbuk belerang agak kuat dan tidak sedap, namun tidak berpengaruh apapun pada mereka. Di tebing curam ini, Fang Lin dan King Jianzi juga menemukan beberapa tanaman obat dengan usia yang mengesankan. Tentu saja, Fang Lin tidak akan melewatkannya. Dia dan King Jianzi bersama-sama memanen banyak, dan bahkan menemukan rumput bintang surgawi berusia 900 tahun. Namun, keduanya juga mendapati bahwa tanaman herbal tersebut ada tanda-tanda baru dipanen, tetapi tidak banyak yang diambil. Hal ini menunjukkan seseorang sedang terburu-buru dan hanya memetiknya di tengah jalan. Keduanya berspekulasi bahwa Yang Po Jun dan kelompoknya lah yang lewat dan memetik beberapa di sepanjang jalan. Jika Yang Po Jun dan yang lainnya masih hidup, mereka merasa sedikit lebih tenang, dan tidak cemas seperti sebelumnya. Ketinggian tebing itu agak di luar dugaan mereka. Mereka sudah berjalan di sepanjang tebing selama lebih dari 2 jam, tetapi mereka tetap tidak dapat melihat dasarnya. Selama waktu ini, King Jianzi melemparkan batu Everbright 2 kali lagi, tetapi masih tidak dapat mendengar bunyi jatuhnya batu itu ke tanah, yang menandakan bahwa masih ada jarak yang jauh ke dasar. Semakin dalam mereka turun, udaranya semakin dingin. Ada sedikit rasa dingin yang naik dari bawah. Hah! Apa ada yang baru saja lewat? Fang Lin mengusap matanya, berbicara dengan ragu. King Jianzi berhenti sejenak, melihat sekeliling, tetapi tidak melihat apapun. Fang Lin mengerutkan kening. Dia memang melihat sesuatu, dia tidak tahu apa, berlari di sisi tebing. Karena bergerak sangat cepat, dan Fang Lin tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia tidak yakin apa itu. Apakah aku melihat sesuatu? Fang Lin bergumam, dan tidak ambil pusing, terus bergerak perlahan ke bawah. Namun, Fang Lin segera melihatnya lagi. Memang, ada sesuatu yang berlari tidak jauh darinya. Kali ini dia melihat dengan sangat jelas bahwa itu adalah ginseng berkaki. Fang Lin, itu adalah ginseng 1000 tahun yang baru saja lewat. King Jianzi juga melihatnya dan segera berkata. Fang Lin menggertakkan giginya dan berteriak, kejar. Keduanya segera mempercepat langkah dan berlari ke arah ginseng 1000 tahun itu berlari. Fang Lin tersenyum ganas, ginseng 1000 tahun terkutuk ini, kau berhasil lolos terakhir kali. Kali ini kau akan mengantarkan dirimu sendiri ke depan pintu rumahku, jadi jangan salahkan aku. Bab 237, Mayat Es.
Betapapun berbahayanya tebing ini, kedua lelaki itu segera mengejar ke arah di mana ginseng 1000 tahun itu muncul, dengan tekad semata-mata untuk menangkap ginseng mistis terkutuk itu. Setelah beberapa saat mengejar, kedua pria itu tercengang. Ginseng 1000 tahun itu telah lenyap tanpa jejak. Sialan, Fang Lin menggertakkan giginya, ginseng 1000 tahun itu telah lepas darinya lagi. Ah, ginseng 1000 tahun adalah barang langka, kita tidak bisa memaksanya. Biarkan saja, King Jianzi menghibur. Kedua lelaki itu mendesah dan menyerah mengejar ginseng 1000 tahun. Mereka sekali lagi berjalan menuju kedalaman jurang. Namun, tidak lama kemudian, mereka sekali lagi melihat ginseng 1000 tahun meninggalkan jejak tidak terlalu jauh. Kali ini, mereka dengan panik melanjutkan pengejaran mereka. Namun seperti sebelumnya, pengejaran mereka berakhir tak lama setelah ginseng itu kembali menghilang dari pandangan. Apakah benda ini terasa seperti mempermainkan kita? Fang Lin bergumam, alisnya berkerut. King Jianzi juga memiliki perasaan yang sama. Kalau tidak, mengapa ginseng 1000 tahun muncul kembali di dekat mereka setelah melarikan diri? Kemudian, keduanya berulang kali menemukan jejak ginseng 1000 tahun, tetapi setiap kali mereka mengejarnya, mereka kehilangan jejaknya. Setelah beberapa kejadian seperti itu, Fang Lin dan King Jianzi menyadari bahwa ginseng 1000 tahun sengaja mempermainkan mereka. Keduanya tersenyum getir. Mereka, dua pria dewasa, sedang diganggu oleh ginseng berusia 1000 tahun, dan mereka tidak punya dendam. Masalahnya, setiap kali ginseng 1000 tahun muncul dengan sengaja, mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Mereka akan terus mengejarnya. Berulang kali, tanpa disadari mereka berdua membuang-buang waktu. Ginseng 1000 tahun ini telah memperoleh kecerdasan, dan sekarang berada di wilayahnya. Tidak mungkin kita bisa menangkapnya. King Jianzi berkomentar. Wajah Fang Lin menunjukkan keengganan dan kebencian. Sungguh membuat frustrasi mengetahui bahwa mereka sudah begitu dekat dengan ginseng 1000 tahun tetapi masih belum bisa mendapatkannya. Melihat Fang Lin masih memikirkan ginseng 1000 tahun, King Jianzi angkat bicara, kita tidak tahu kemana Yang Po Jun dan yang lainnya pergi. Kita harus bergegas dan menemukan mereka. Kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Mendengar ini, Fang Lin menghela nafas dan memutuskan untuk menyerah mengejar ginseng 1000 tahun. Tanpa menunda, mereka terus turun. Sepanjang jalan, mereka sesekali melihat ginseng 1000 tahun muncul kembali, tetapi tak satu pun dari mereka berusaha mengejarnya. Meskipun hal itu menyebabkan konflik batin yang besar bagi Fang Lin, mereka memilih untuk terus turun. Ginseng 1000 tahun, yang tampak tidak puas, sekarang dengan berani berjalan-jalan tidak jauh dari keduanya, hampir seolah-olah sengaja memprovokasi mereka. Kali ini, kedua pria itu memasang wajah hijau. Mereka saling berpandangan. Fang Lin sangat ingin bergegas dan menginjak-injak ginseng 1000 tahun itu. Ginseng itu sengaja menggoda kita, abaikan saja, kata King Jianzi dengan nada yang agak aneh. Sudut bibir Fang Lin berkedut, dan dia terus melanjutkan jalannya tanpa melirik ginseng itu sedikit pun. Tak lama kemudian, ginseng 1000 tahun itu menjadi lebih berani dan bergerak mendekati mereka. Ia tidak memiliki ciri-ciri wajah apapun, tetapi tampaknya ia mengamati Fang Lin dan King Jianzi dengan sangat saksama. Mendekatlah, sedikit lagi, atau kau akan melihatnya. Meskipun Fang Lin tidak melihatnya secara langsung, dia tetap memperhatikannya. Melihatnya perlahan bergerak mendekati mereka, dia terkekeh dalam hati. Dengan cara ini, mereka menempuh perjalanan selama lebih dari 4 jam, dengan ginseng 1000 tahun mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Meskipun jaraknya dekat, namun tidak pernah terlalu dekat. Jarak terdekatnya hanya sekitar 10 langkah. Selama waktu ini, Fang Lin beberapa kali tidak dapat menahan keinginannya untuk meraih ginseng 1000 tahun. Namun, saat dia bergerak, ginseng itu, yang selalu waspada, akan mundur, tidak memberi Fang Lin kesempatan untuk meraihnya. King Jianzi telah sepenuhnya mengabaikan ginseng 1000 tahun itu. Makhluk hantu ini jelas setajam manusia. Mencoba menangkapnya tampaknya mustahil kecuali mereka mengepungnya sepenuhnya. Saat mereka semakin turun, hawa dingin di jurang menjadi lebih kuat. Untungnya, pil api penguasa jiwa yang terus menyala di tangan Fang Lin berhasil menahan hawa dingin yang semakin kuat untuk sementara, sehingga tidak memengaruhi kedua pria itu. Cuaca semakin dingin, dan kita jelas sudah hampir mencapai dasar jurang. Namun, kita masih belum tahu kemana Yang Po Jun dan kelompoknya pergi, kata King Jianzi. Fang Lin melihat sekeliling,
mendapati bahwa ginseng 1000 tahun telah menghilang dari pandangannya, dia sedikit kecewa. Namun, dia juga merasa sedikit lebih lega dan berkata, dingin ini entah bagaimana tidak normal. Aku khawatir itu karena efek dari harta karun atau kekuatan arai. King Jianzi menganggukkan kepalanya. Mereka telah berjalan entah sejauh mana selama yang terasa seperti siang dan malam. Partikel-partikel es mulai melayang di sekitar mereka, dan hawa dingin menjadi tak tertahankan, bahkan dengan kehadiran Soul Commanding Pil Flares, menyebabkan sedikit ketidaknyamanan bagi mereka berdua. Kita sudah sampai di dasar. Alis Fang Lin berkerut saat dia melangkah ke tanah yang keras, meskipun tanah di bawahnya berupa lapisan es yang tebal. Fang Lin tidak terlalu memperhatikan dan hampir terpeleset dan mempermalukan dirinya sendiri. King Jianzi juga melompat turun dari tebing dan mendarat dengan kokoh di atas es. Kedua pria itu menatap tebing yang menjulang tinggi, masing-masing merasakan gravitasi. Pada saat ini, mereka khawatir mereka telah menjelajah jauh ke dalam Endless Dungeon. Jalan kembali masih menjadi misteri. Namun, mereka telah sampai sejauh ini dan tidak punya pilihan selain melakukannya selangkah demi selangkah. Mereka mulai mengamati sekelilingnya dan mendapati diri mereka berada dalam celah yang dalam dan sempit. Meski itu adalah retakan, namun lebih mirip ngarai. Hanya saja, letaknya jauh di dalam bumi, jadi lebih tepat disebut retakan. Beberapa partikel es melayang di udara, dan setiap tarikan napas yang mereka hirup dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Jika orang yang lemah datang ke tempat seperti itu, mereka mungkin tidak akan bertahan lama. Mereka berdua berjalan menuju salah satu ujung celah dan tak lama kemudian mendapati diri mereka dikelilingi oleh banyak tubuh di permukaan es. Mayat-mayat ini semuanya membeku menjadi es, diselimuti lapisan es yang tebal, dagingnya sangat terawat, tidak membusuk seperti mayat biasa. Duo ini dengan hati-hati mengamati mayat-mayat beku ini. Mayat-mayat ini tidak baru saja dibekukan. Jelas bahwa mereka telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah pakaian yang dikenakan Sekte Kabut Ungu kita lebih dari 1 dekade yang lalu. King Jianzi tiba-tiba menunjuk ke sebuah mayat dan berkata. Fang Lin melangkah mendekat untuk melihat lebih dekat. Orang yang dimaksud King Jianzi adalah seorang pemuda berusia 20-an yang mengenakan pakaian Sekte Kabut Ungu. Meskipun pakaiannya terlihat sedikit berbeda dari pakaiannya saat ini, kemiripannya tidak dapat dipungkiri. Dari sini, jelaslah bahwa pemuda ini kemungkinan adalah salah satu anggota Sekte Kabut Ungu yang telah dikirim ke penjara bawah tanah tak berujung bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, orang ini tidak pernah berhasil keluar dan meninggal di sini, berubah menjadi mayat beku. Tunggu sebentar, mengapa mayat ini kehilangan separuh tubuhnya? Fang Lin tiba-tiba bertanya, alisnya berkerut. Baru pada saat itulah King Jianzi menyadari bahwa tubuh bagian bawah pemuda ini telah hilang, hampir seperti telah dirobek dengan paksa. Fang Lin tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat lainnya, semuanya seperti pemuda Sekte Kabut Ungu ini, yang terluka dan tidak lengkap. Jika mereka tidak kehilangan lengan, mereka kehilangan kaki. Beberapa bahkan terkoyak dengan keras menjadi 2 bagian. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema dari belakang mereka.